Halo Sobat Kicomania, selamat datang kembali di channel Nembak Ngerol dengan saya Giri Prakosa. Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Sobat, di video kali ini kita akan membahas terkait perizinan lomba burung berkicau ya. Di era pandemi COVID-19 ini kan memang semakin sulit untuk mendapatkan perizinan untuk menggelar lomba ya. Dan di minggu kemarin tuh memang diselenggarakan tuh ada beberapa event besar di berbagai kota ya. Tapi yang menarik perhatian Kicomania Nusantara itu ada dua event sobat. Yang satu itu event Piala Gandrung digelar di Stadion Diponegoro Banyuwangi, Jawa Timur sana. Dan satu lagi Piala Valentine Istimewa. Salah satu event kolosal di Blok Tengah, ya kan, yang seharusnya digelar di Yogyakarta, namun terpaksa dipindah di sebuah pedesaan di tetangga sebelah, yaitu di Klaten, ya kan. Di Piala Gandrung, sobat, itu bernasib naas kalau saya bilang. Jadi lomba belum digelar satu sesi pun, itu sudah dibubarkan oleh petugas COVID-19 setempat. Nah, sebelum ke pembahasan nih, mari kita lihat dulu ya kejadian memilukan di Piala Gandrung ya, yang ditayangkan di salah satu channel Kicomania. Nama channelnya itu Punamku. Nah, mari kita lihat sahabat ya. Nih. Ya, untuk teman-teman semuanya, nanti masalah administrasi sama saya yang belakangan ini untuk dihimbau, saya diminta untuk memulangkan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kasihan sekali ya sobat ya, itu salah seorang pedagang yang baru menggelar dagangannya, belum sempat dibeli satu pun, ternyata eventnya dibubarkan, dan tentu saja mengalami kerugian yang lumayan besar sebenarnya bagi pedagang kecil kayak gitu ya. Nah, setelah dikonfirmasi nih ke Kapolresta setempat ya, ternyata lomba yang digelar di Stadion Diponegoro ini tidak mengantongi izin sobat. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Event sebesar itu kok tidak mengantongi izin, atau sengaja tidak mau minta izin? Nah, ini pertanyaannya. Kapolres Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin mengatakan Asosiasi Burung Nusantara atau ABN ini tidak mengantongi perizinan keramaian dari kepolisian dan Satgas COVID-19 Banyuwangi. Nah, ABN ini mungkin banyak sobat Kicomania belum tahu ya. ABN ini sebuah EO lomba burung yang baru kemarin sore sih memang lahirnya ya. Ya beberapa bulan lalu lah, belum genap setahun pastinya. Entah karena kurang pengalaman atau saking nafsunya bikin lomba besar ya, terus nekat nih menggelar lomba meski tidak mengantongi izin. Kalau sudah kayak gini, semua dirugikan. Sementara di event Valentine Istimewa itu kira-kira kurang beberapa hari sebelum eventnya, kira-kira 2 atau 3 hari sebelum event itu, panitianya itu memblast informasi bahwa lomba lokasinya dipindah di Bolalali Klaten, di sebuah lapangan Pradana. Pradana itu lapangan sebuah biasa buat
apa namanya, Ladberg itu sebuah bird club yang sudah settle mungkin di sana ya, namun tempatnya cukup memenuhi syarat untuk digelar lomba besar ya, karena dilihat dari video-video yang ada di YouTube itu memang area parkirannya luas, apa namanya, tempat untuk nyeting burung juga lumayan luas juga, dan dari video drone tadi terlihat itu berada di tengah-tengah persawahan gitu sahabat. Nah, tapi pertanyaannya kenapa mendadak dipindah? Nah, ini saya langsung konfirmasi ke ketua umumnya bahwa memang Valentine Istimewa hingga hari-hari terakhir sebelum lomba digelar itu belum mendapatkan perizinan dari pemerintah setempat. Tuh, walaupun sudah di lobby-lobby ternyata perizinan itu tidak keluar. Kalau ketua umumnya mengatakan itu tidak enak dengan ngarso dalam. Jadi ngarso dalam itu kalau di Jogja itu mungkin Sultan ya, gubernurnya Sultan Hamengkubuwono, karena mungkin di Jogja itu masih zona belum hijau mungkin ya. Namun karena sudah dekat dan tidak mau seperti Piala Raja yang sebelumnya itu terpaksa ditiadakan tahun kemarin, yang kali ini terpaksa dipindahkan ke sebelah gitu. Gak tahu di sebelah ini apakah mengantongi perizinan atau tidak. Yang jelas beliau mengatakan bahwa kalau bisa tidak usah diumumkan lokasinya, acaranya apa. Oleh karenanya panitianya itu meminta para wartawan untuk merahasiakan atau tidak mengungkap lokasinya, panitianya siapa, dan mereka diimbau hanya boleh meliput burungnya saja, shoot, tidak boleh meliput pesertanya, panitianya gitu ya. Dan mau aja mereka ya digituin. Padahal kan seorang wartawan itu kan wajib mencantumkan 5W1H ya. Jadi salah satu dari 5W itu kan ada where and who. Hanya tuh W-nya satunya tuh who. Jadi siapa penyelenggaranya dan di mana lokasinya. Nah, inilah sobat yang menjadi dilema kita semua nih, karena kalau kita lama tidak menggelar event, sementara banyak yang menggantungkan rezekinya pada event-event lomba burung sobat. Sementara kondisi saat ini tuh belum kondusif untuk menggelar, karena kita itu masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang aturannya itu masih sangat ketat di beberapa wilayah. Tapi akhir-akhir ini sobat, banyak EO itu sudah mulai mengumumkan atau mengeluarkan stopres lomba-lomba yang besar sobat. Itu mungkin karena mereka itu mendapatkan angin segar dari berita Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah bertemu dengan Kapolri dan mengumumkan bahwa event sudah boleh mulai digelar. Nah, itu sudah diberitakan di media-media sobat ya. Bahkan Menparekraf Sandiaga Uno itu juga sempat turut mempromosikan sebuah event surfing di suatu daerah di Morotai sana, dan berharap perekonomian di sana itu tergerak dan ada pergerakan juga untuk wisatawan Nusantara sobat ya. Dan memang dalam lomba burung berkicau ini juga cukup efektif untuk menggerakkan wisatawan Nusantara sobat, karena satu event di berbagai blok ini pesertanya berdatangan dari penjuru Indonesia ya.
Tapi di situ tercatat bahwa event yang boleh digelar itu adalah event olahraga, event musik, dan pameran. Tapi memang burung berkicau sih masuk ke dalam kategori pameran selama ini ya, bukan sebuah lomba, tapi selalu ditulis pameran dan lomba burung berkicau. Namun di situ ada catatan pentingnya bahwa lombanya, event hanya boleh digelar di wilayah yang masuk zona hijau. Itu pun dengan catatan event bisa dijalankan terbuka dengan protokol ketat. Sementara daerah yang masuk zona kuning itu event dijalankan terbatas dan virtual. Sementara yang zona merah tentu belum boleh. Semua event harus digelar secara virtual. Nah, dari dua kejadian ini itu tentu saja yang paling dirugikan adalah para pesertanya, sobat. Jadi pesertanya itu kan datang dari berbagai daerah ya. Itu masih beruntung yang event Valentine istimewa itu masih digelar dan lokasinya nggak seberapa jauh ya kan. Tapi beda nasib dengan Piala Gandrung ini ya. Banyak berdatangan dari berbagai daerah jauh-jauh dengan transportasi mahal ya kan. Di hari H itu eventnya sebelum digelar sudah dibubarkan. Nah, ini peserta sudah sangat rugi nih sobat ya kan. Nggak hanya panitia, belum lagi tadi yang para pedagang tadi ya kan. Nah, ini diharapkan ke depan itu para EO itu jangan sampai menjerumuskan kicau mania ke dalam kegiatan yang termasuk dalam ranah ilegal. Jadi kalau bisa event berikutnya itu benar-benar dipastikan bahwa eventnya itu aman, tidak akan dibubarkan oleh aparat karena mengantongi perizinan lengkap. Nah, ini harusnya menjadi kewajiban oleh panitia. Jadi jangan ajak kicau mania untuk main kucing-kucingan ya kan. Ketika event digelar tahu-tahu dibubarkan. Ada juga yang eventnya dipindah-pindah, diundur-undur yang akhirnya batal juga. Sementara kicau mania sudah ada yang transfer, sudah ada menyiapkan transportasi dan sebagainya lah. Nah, ini kan mereka sangat rugi. Jadi EO ini wajib sebelum memastikan lomba digelar itu harus memastikan semua hal itu sudah beres sehingga kicau mania itu bisa tenang untuk berangkat ke lomba itu. Oke sobat kicau mania, sekian video kali ini. Sekali lagi untuk EO, tolong persiapkan semuanya dengan matang, pastikan perizinan dapat, jangan memaksakan diri kucing-kucingan dengan aparat. Itu sama juga menjerumuskan kicau mania. Dan kicau mania jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.